Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, bahwa Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari doa nomor 21. Dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur dua untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis.
Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara dan menerima Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke akhirat. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan keluar untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, dan adanya satu Gereja yang kudus dan am, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita dengarkan khotbah jemaat ini. Shalom. Warga Jemaat Minggu 16 Juli 2023. Satu nama minggu. Nama minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis Tritunggal Allah, dengan topik pemeliharaan Allah bagi rumahnya, Mazmur 65 ayat 1 sampai 9. Dua pertanyaan ini. Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 19.30 WIB akan diadakan pembagian di sektor 1. Tujuan rumah keluarga Nabi itu Bung Manurung di Gedung Sebelumnya. Marilah kita menghadiri pembagian tersebut secara khusus dengan diri satu. 3. Penyerahan Alkitab atau PHD. Selasa 14 Juli 2023 pukul 10 WIB PHD Bina Anda. Kamis 20 Juli 2023 pukul 17 WIB PHD Bina Kamis. Sabtu 22 Juli 2023 pukul 17 WIB PHD Bina Bogor. Kegiatan PHD bertempat di Gedung Sebelumnya. 4. Lomba cerdas tema pemerintah. Dalam rangka kesepakatan dan HUT 40 tahun APBD Mampang Perapatan, maka pada hari ini Minggu 16 Juli 2023 setelah pembagian pukul 9.30 atau bahasa Batak bertempat di gedung gereja akan diadakan lomba cerdas cermat Alkitab per sektor. 5. Belajar sini tahun 2023-2024. Diberitahukan kepada jemaat APBD Mampang Perapatan telah dibuka pendaftaran belajar sini tahun 2023-2024 bagi yang ingin mendaftar menjadi peserta belajar sini tahun 2023-2024 dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat tulis atau akte lahir dan diserahkan kepada sebuah sektor masing-masing paling lambat pada hari Minggu 30 Juli
memajang ada di tangan-tangannya, di tangan dirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. 12 keuangan terlampau, persembahan ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran kota ini. Demikian kata jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Sampai kita mengucapkan sembahyang, maka ini dari yang masih. Takut kepada tanda-tanda mujizatmu, tempat terbitnya
Maknanya atau arti pemeliharaan Allah itu adalah perhatian, penjagaan atas kehidupan kita secara ilahi supaya kehidupan kita baik dan sesuai dengan rencana Allah. Jadi ketika topik ini berkumandang di tengah-tengah kita yang berdasarkan Nas 65 ayat 1 sampai 9, kita melihat nas ini adalah puji-pujian dari pemazmur yaitu Daud atas pemeliharaan Allah dalam kehidupannya, walaupun dia pernah melakukan kesalahan atau dosa yang berat di masa lalu, ternyata Allah membimbingnya sampai dia juga salah satu menjadi raja terbesar di antara 3 raja di tengah-tengah bangsa Israel. Dia merasa dan dia meyakini bagaimana Allah itu bertindak di dalam kehidupannya tanpa melihat pelanggaran-pelanggarannya. Dan dia juga menyaksikan betapa bahagianya dia ketika dia merasakan dalam kehidupannya bahwa dia adalah pilihan Allah. Jadi puji-pujian ini berdasarkan pengalaman pribadi bagaimana Allah campur tangan dalam kehidupannya, yang mengampuni dosanya, yang memilihnya, yang kemudian Allah sendiri yang dekat kepadanya, memanggil dia, dan dia juga menyaksikan bagaimana Allah itu Allah yang mampu menegakkan bukit-bukit, gunung-gunung, artinya semua yang ditakuti oleh manusia, yang dianggap besar dalam kehidupan manusia, itu justru adalah kepunyaan Allah, dan Allah lah, di dalam kuasa Allah lah itu semua beroperasi. Maka aman dan tenang, pemazmur hari ini mau mengajak kita menyanyikan puji-pujian atas pemeliharaan Allah. Kita berasal dari lagu-lagu yang berbeda. Rata-rata kita di sini aman dan tenang, bukan diberangkatkan. Beli keluarga, beli motor, mobil, atau bahkan rumah, atau bisa menyekolahkan anak-anak, bukan dari apa yang kita punya, bukan dari kelebihan kita, bukan dari kemegahan atau kebesaran kita, tapi hari ini adalah bagaimana Allah memelihara kita. Saya suka dengan lagu Batak dengan judul Nanti Nabok Hati Haposo. Jadi dalam teks ini dikatakan seperti ini. Nanti nabok hati haposo, doa siap. Bagaimana? Siap untuk itu. Masih kurang paham saya dengan karena seperti nabok hati haposo do angkola kaki dan kuhadu lawah hatu perjalanan. Jadi dia menciptakan lagu ini Marulopolop Tondiki. Dia memuji Tuhan justru di dalam kekurangannya. Dia terserang penyakit paru-paru yang akut. Dia terserang penyakit paru-paru yang akut, tetapi dia tidak melarikan diri dari masalahnya, dari kehidupannya. Dia justru melangkah. Ini agak bertentangan dengan sekarang, Amang dan Inang. Kita mungkin mendengar istilah ghosting, istilah Nina Posodon. Remaja tiba-tiba melarikan diri, muncul lagi. Jadi kalau dia punya masalah di Facebook, dia tiba-tiba melarikan diri, tapi 2 bulan 3 bulan kemudian dia tampil lagi. Atau mungkin kalau di persautan, kali marah dia keluar dari grup, masuk lagi. Atau kalau kita punya grup, masuk keluar, masuk lagi. Ini ghosting. Jadi seperti lagunya si Justin Bieber. Jadi ini adalah tentang apa? Bahwa melihat segala sesuatu dari sudut pandang sendiri. Maka kita, Amang dan Inang, diajak hari ini dengan topik khotbah pemeliharaan Allah bagi umatnya. Bagaimana Allah memelihara umatnya, bagaimana Allah memelihara kita hari ini. Sehingga ini akan mendorong kita untuk bersyukur, memuji Tuhan, datang ke pelatarannya,
bukan karena kelebihan kita, tetapi karena kita merasakan bagaimana Allah memelihara kehidupan kita. Yang pertama melalui nats ini adalah Allah mendengar doa kita. Di ayat 3, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Jadi bagaimana Allah memelihara kita adalah Allah pendengar doa terbaik, pendengar kita terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak semua doa-doa yang kita mohonkan, doa-doa yang kita panjatkan diberikan Tuhan, tetapi semua doa-doa kita didengar Tuhan. Walau tidak semua apa yang kita minta di dalam doa-doa kita diberikan Tuhan, karena Tuhan akan memberikan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya tidak tahu seberapa panjang doa kita yang telah kita panjatkan kepada Tuhan, tetapi ingatlah Amang dan Inang, seorang yang ateis sekalipun ketika dia berjumpa dengan masalah dalam kehidupannya, dia akan berdoa. Kalau saya ingat dulu waktu kecil, guru sekolah minggu atau orang tua pertama sekali selalu mengajarkan doa yang terpendek. Me tawon banias rohakon sasada Jesus dong aku totong. Kalau dulu kan waktu mengajarkan doa itu masih terbatas ke orang tua. Guru sekolah minggu belum sepintar sekarang, seaktif sekarang mengajarkan doa. Jadi doa kita itu biasanya di rumah mek-metawon, di sekolah juga kadang mek-metawon. Kadang kalau disuruh berdoa nggak mau pergi karena malu. Tapi sekarang anak-anak sudah rajin berdoa, sudah pintar berdoa. Jadi dalam doa kita diajak atau kita diarahkan untuk bergantung kepada Tuhan. Tuhan itu adalah pendengar yang terbaik. Maka berserulah. Dengan semakin banyaknya kita berdoa kepada Tuhan, kita akan rasakan semakin banyak pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita yang tidak kita duga-duga dan kita tidak sangka dalam kehidupan ini. Di dalam perjalanan kehidupan kita, Amang dan Inang, doa itu menjadi kewajiban di kita, dan Tuhan sangat bersukacita ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar semua doa kita, walau tidak semua doa yang kita panjatkan diberikan oleh Tuhan. Mengapa kita waktu makan berdoa? Karena kita yakini makanan yang kita doakan adalah cara Tuhan untuk memberikan kesehatan, membentuk imun tubuh kita, membentuk kita untuk menjadi orang yang tetap kuat. Mengapa kita berdoa saat kita memiliki beban? Karena kita yakini ketika kita berdoa, Tuhan akan menguatkan kita melewati beban ini, beban-beban dalam hidup kita. Alaya mangdot inang, remaja naposo, jangan hanya ketika bergumul berdoa kepada Tuhan, tetapi dalam sukacita juga. Kita sering mendengar menjadi dipelesetkan, ada orang yang hanya ketika sedang gundah gulana dia bernyanyi, dung sonang rohaku di bain Yesus ki. Apa dung sai? Dung agak tabu-tabu parngeluan na nunga langsung didehon edeni si bunda korla. No comment atau Victor Nina kan mulai tidak peduli. Jadi Amang dan Inang kita diajak hari ini, cara Tuhan memelihara kita adalah dengan berdoa. Karena ketika kita berjumpa dengan masalah, kita berdoa, apa yang kita terima? Doa kita akan menimbulkan kesabaran. Kesabaran itu akan membentuk kita menjadi orang yang bertekun dalam penderitaan. Dan ketekunan itu akan membentuk kita menjadi orang yang memiliki pengharapan, seperti yang dituliskan oleh Paulus di surat Roma 5 ayat 3-5. Penderitaan akan membentuk kita menjadi orang yang bertekun, orang yang berharap di dalam kehidupan kita. Maka tetaplah berdoa. Sekecil apapun yang sedang kita alami, karena Tuhan adalah pendengar doa yang terbaik dan mau dekat dengan kita. Yang kedua,
Bagaimana Allah memelihara kehidupan kita? Yang kedua, Allah menghapus dosa-dosa kita. Ayat 4. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Pemazmur memiliki dosa masa lalu yang tidak bisa dia tutupi, dan dosa itu tidak menghambat anugerah Tuhan. Dosa yang fatal dari pemazmur adalah dia berzina dari Betseba, tetapi dosa yang fatal yang lain lagi adalah ketika dia merancang kematian atau kekejian terhadap Uria. Dia suruh tentaranya untuk menempatkan Uria di garis terdepan, supaya ketika senjata musuh dilemparkan atau diarahkan kepada bangsa Israel, maka yang pertama mati adalah Uria. Kekejian yang sungguh berat, merancang kematian, menempatkan di garis terdepan, mengambil istrinya, berzina, membunuh, berdusta, ngapika patik di Lausi Ibana. Tetapi apakah Tuhan membuangnya? Tidak. Tuhan memberikan kesempatan. Tuhan mengampuni dosanya. Tuhan mengampuni pelanggaran-pelanggarannya. Amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitalah yang tahu masa lalu kita. Kitalah yang tahu dosa kita dan Tuhan. Mungkin suami, istri atau anak kita tidak tahu apa yang telah kita lakukan di masa lalu, tapi Tuhan tahu. Tapi apakah bergerak dari kesalahan itu, bergerak dari dosa itu, bergerak dari pelanggaran itu, apakah Tuhan langsung menghancurkan kehidupan kita? Apakah Tuhan langsung membunuh kita? Atau apakah Tuhan menempeleng kita? Tidak. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Seberat apapun dosa kita, Tuhan mengampuninya. Itu sebabnya amang dan inang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau seumpamanya dibandingkan kita buat ukuran berat tubuh kita dibandingkan dosa-dosa yang kita perbuat, mungkin sudah lebih berat dosa dari berat badan kita. Itu pasti. Kalau dilihat mulai dari perjalanan awal kita lahir sampai sekarang. Tapi sungguh luar biasa, sungguh Maha Pengampun. Allah justru menerima kita, memberikan kesempatan kepada kita. Dosa-dosa kita berbeda-beda, amang dan inang. Tetapi pengakuan kita sama-sama berdosa dan memohon pengampunan. Dan Tuhan memberikannya kepada kita. Melalui Yesus Kristus kita menerima pengampunan dosa, dan Dia memberikan kesempatan untuk melanjutkan hidup. Selalu ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Perumpamaan tentang anak yang hilang menggambarkan betapa bersukacitanya Allah menyambut orang-orang yang mau pulang kepadanya. Maka selagi ada waktu, mintalah pengampunan kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu terbuka terhadap pengampunan. Sekecil apapun dosa kita, mari terbuka kepada Tuhan, supaya kita memperoleh sukacita dan kita juga nyaman dan ringan dalam kehidupan kita. Jangan marahi diri sendiri. Jangan marah terhadap orang lain. Saya kemarin khotbah di Parari Kamis, ada 3 tipe orang pemarah dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah tipe kompor gas. Jadi kompor gas sekali dia dicetek, langsung apinya langsung begitu. Jadi orang yang marah juga seperti itu. Sekali ketemu dengan masalah, walaupun kecil, suaranya langsung menggelegar, dia emosi, kucing yang lewat pun bisa jadi imbasnya. Dinding yang keras pun bisa ditimpuknya atau ditinjunya. Jadi ini adalah tipe yang meledak-ledak dalam kehidupannya. Dia marah terhadap dirinya, dia marah terhadap orang lain. Ada orang yang tipe amarahnya gunung berapi. Tipe gunung berapi ini adalah sama seperti gunung berapi. Dia aktif di dalam dulu.
Jadi kalau sudah masak yang di matang yang di dalam ini, dia akan meledak. Dia akan meledak. Orang yang marah seperti gunung berapi juga seperti itu. Nyimpan dulu dendamnya, amarahnya dalam hatinya. Tapi ini kan berpengaruh kepada kesehatan mental, kesehatan jiwa, kesehatan psikologi. Dia diam-diam aja kelihatannya, tapi sekali meledak, diledakkan itu justru menghancurkan lebih banyak orang. Dan bahkan itu bukan hanya orang yang terdekat, tapi bisa juga lebih jauh. Sama seperti gunung berapi, tidak hanya yang di dekatnya yang kena imbasnya, tapi bahaya juga ke sekitarnya. Ada tipe yang marah itu seperti api dalam sekam. Jadi kalau punya pabrik padi, kan sekam orbuk nai dodak itu kan bisa dibuat jadi abu gosok. Nah, itu kan prosesnya. Kalau dibakar kan tidak langsung jadi abu gosok. Dia seperti gara, api-api kecil di bawah, tapi besoknya kita lihat yang kuning ini sudah hitam, di bawah sudah putih, akhirnya akan putih semua. Tidak kelihatan apinya, tapi prosesnya ada. Jadi orang yang marah juga seperti itu. Dia bisa marah terhadap dirinya, tapi dia juga pelan-pelan mematikan, pelan-pelan. Akhirnya nanti kelihatan. Ada orang yang gampang marah itu karena menyimpan kepahitan di dalam diri, dia meledak. Dia belum bisa mengampuni orang lain, tapi juga belum bisa mengampuni diri sendiri. Kalau Tuhan sudah terbuka terhadap pengampunan atas dosa-dosa kita, mengapa kita tidak mengampuni diri kita? Mengapa kita tidak mengampuni orang lain? Karena imbasnya itu berat, sama kepada diri kita, kepada orang lain juga. Hari ini, nats ini, Tuhan memelihara hidup kita dengan mengampuni dosa-dosa kita. Yang ketiga, yang terakhir, melalui nats ini, Tuhan selalu dekat dengan kita. Ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Tuhan selalu dekat dengan kita. Kedekatan Tuhan dengan kita tidak dibatasi ujung bumi, tidak dibatasi laut, gunung. Itu sebabnya Amang dan Inang tidak ada pergumulan yang terlalu berat. Tidak ada pergumulan yang tidak punya solusi. Tidak ada pergumulan yang sulit untuk diatasi oleh Allah. Dan pertolongan, kedekatan Tuhan tidak pernah terbatas oleh apapun. Allah bukan hanya pencipta, tapi sampai sekarang Allah adalah memelihara kehidupan kita. Saya mau mengajak kita membaca di Filipi 1 ayat 6 seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus. Berbahagialah orang yang dekat kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau kita juga datang mendekat kepadanya. Di ayat 8 dikatakan, engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Dekatlah dan mendekatlah kepada Tuhan. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan menyapa kami dan menyatakan pengasihan-Mu kepada kami yang terus menerus berlanjut sampai sekarang ini. Allah memelihara kehidupan kami. Oh Tuhan pengasih, ingatkan kami untuk memuji-Mu senantiasa, karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah tergerus oleh apapun. Kami serahkan hidup kami Tuhan, sertai kami dalam perjalanan, dalam pekerjaan,
dalam kehidupan rumah tangga, dalam kerinduan atas anak, dalam kerinduan atas pekerjaan yang lebih baik, di dalam rumah tangga, di dalam segala pergumulan, di dalam membimbing anak-anak, di dalam menghadapi sakit penyakit yang sudah menahun, di dalam kelemahan. Berkati juga jemaatmu yang hari ini tetap dalam pengobatan. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dalam iman, bergantung kepada Tuhan, walau tubuh sedang lemah. Berkati orang tua yang bergumul atas anak-anak mereka. Berkati jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini, biarlah sukacita Tuhan yang senantiasa berdiam dalam hidup mereka, supaya dalam segala hal yang mereka sedang hadapi, mereka tetap bergantung kepada Tuhan. Segala program yang berlangsung dalam minggu ini di gereja ini, mulai dari PHD, dalam dalam rangka pesta Gotilon juga, panitia Tuhan berkati, dalam acara CCA juga, Tuhan kiranya mampukan panitia dalam segala persiapan, di dalam perlombaan, persaudaraan poli dan band yang diadakan distrik juga, kiranya anak-anakmu bersemangat untuk mengikutinya, untuk menjalin persaudaraan antar sesama remaja Naposo di distrik 8 ini. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepadamu, ampuni kami akan dosa kami, agar kami layak di hadapanmu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi dan menyerahkan persembahan. Namun ku tak
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua.